Pemirsa, Polres Bangkalan Madura berhasil mengungkap identitas terduga pelaku pencurian motor yang tewas dibakar massa. Pelaku diketahui seorang residivis. Saat ini polisi juga tengah memburu provokator pembunuhan terduga pelaku curanmor yang dibakar massa. Warga masih berkumpul di lokasi tewasnya terduga pelaku curanmor yang dibakar massa bersama motornya. Kasus yang sempat membuat geger masyarakat Bangkalan Madura ini akhirnya terungkap. Polisi sudah mengetahui identitas terduga pelaku yang tewas dibakar, yakni warga desa Parseh, Bangkalan berinisial R. Identitas ini diketahui setelah polisi menemukan HP di lokasi serta mendapat informasi dari pihak keluarga. Terduga pelaku diketahui seorang residivis karena sudah 2 kali ditahan dalam kasus curanmor. Saat ini polisi tengah menyelidiki siapa provokator yang membakar terduga pelaku. Kami tetap terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang telah melakukan tindakan pembakaran tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum tewas dibakar massa, R ditangkap warga yang sedang ronda karena dicurigai akan melakukan tindakan kriminal. Seorang ayah di Sleman, Yogyakarta tega menganiaya anak tirinya yang masih balita dengan menyulutkan lidi panas pada bibir korban. Atas perbuatannya pelaku terancam 3 tahun penjara. GY, warga Prambanan Sleman ini ditangkap aparat kepolisian dan digelandang ke Mapolres Sleman, Yogyakarta. Pria berusia 24 tahun ini ditangkap karena menganiaya anak perempuan tirinya yang masih balita. Penganiayaan terhadap balita terbongkar saat ibu korban melihat luka di bibir yang tak biasa. Setelah ditelusuri, ternyata bekas luka ini akibat sulutan lidi panas oleh ayah tirinya. Akibat perbuatannya, tersangka GY dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman 3 tahun penjara. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan keluarga korban, dengan Ibu Ririn Permatasari. Selamat malam, Ibu Ririn. Selamat malam. Baik, Ibu pertama kali mengetahui bahwa korban ini menjadi korban penganiayaan dari ayah tirinya. Apa tanda-tanda yang ditemui Ibu? Pertamanya itu anak saya Nila Fabrianka itu nangis sekitar jam 12. Lalu saya gendong, saya tidurkan, langsung saya itu setengah sadar di atas kepala saya itu ada lidi yang baru disumet sama suami saya mau ke arah anak saya. Baik. Apakah sudah ditanyakan kepada pelaku, Bu, alasan menganiaya anak ibu yang masih balita? Sudah. Apa alasannya, Ibu? Katanya itu anaknya nangis terus. Baik. Ini penganiayaan ini pertama kalinya atau sudah yang kesekian kalinya, Ibu? Baru tahu pertama kali. Baik, sebelumnya? Belum tahu. Menurut pengakuan suami Ibu? Dia pas saya tanya itu belum ngaku. Baik, sampai saat ini belum mengaku. Iya, pas itu kan ada rembukan keluarga. Dia baru mengakui. Baik, Ibu, sejauh ini apakah Ibu pernah menemukan bekas luka atau bekas memar di tubuh anak Ibu? Sebelum kejadian itu, anak saya itu ada luka kaki di kaki, bekas serokok, tapi itu belum saya tanyakan sama suami saya. Baik, Ibu Ririn, sejauh ini Anda akhirnya melaporkan suami Anda ke polisi? Apa pengakuannya? Belum mengakui. Karena nangis terus pas saya tanya itu. Baik, pada saat itu kejadiannya itu malam hari ketika ada ibu di sebelah anak Ibu? Iya.
Dan anak ibu sedang tidur atau sedang nangis ibu ketika disundutkan lidi panas itu? Anak saya itu sedang tidur. Pertamanya kan nangis. Nangis itu saya gendong, terus saya tidurin. Lah tidur. Terus saya itu setengah tidur itu lihat lidi di atas mata saya itu mau nusuk ke arah mata anak saya. Ke arah mata ibu? Iya. Bukan ke arah bibir ya? Berarti tujuannya adalah mata. Tapi sebelumnya itu udah nangis, mungkin udah di bibir. Baik, jadi sebelumnya sudah disudutkan ke bibir, kemudian karena masih menangis mau dicolokkan ke mata. Iya mungkin. Terus saya tahu sendiri. Baik, ibu sudah menikah berapa tahun dengan suami ibu? Baru sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, 11 bulan ya ibu ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baik, sekitar 9 bulan ya ibu ya? Iya. 10 sampai 9 bulan. Baik, selama ini perilaku suami ibu terhadap anak ibu itu memang sering marah atau sering emosi atau temperamen? Enggak pernah sih, Bu. Ke ibu sendiri? Kalau ke saya juga belum pernah. Baik, ibu, Bu Ririn seberapa sering ibu Ririn meninggalkan anak ibu dengan suami ibu? Enggak sering, Pak. Malah pengasuhannya itu sering sama ibu saya. Ini pertama kalinya diasuh oleh suami ibu? Iya, tapi sebelumnya saya juga nggak tahu. Baik, jadi ibu tidak pernah mengetahui apakah ada penganiayaan sebelumnya atau tidak sebelum yang ini ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Ririn Permatasari. Iya. Semoga kasusnya segera selesai dan diselidiki oleh kepolisian dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih Ibu Ririn. Iya. Pemirsa, usai jeda seorang anak di Tuban, Jawa Timur memiliki nama yang terdiri dari 19 suku kata sehingga sulit membuat akta kelahiran. Informasinya usai jeda.